Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahayati. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teknologi Informasi. Sebelum pembahasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi. Dahulu kala, sebelum adanya alat canggih seperti sekarang ini, untuk membantu berkomunikasi antar sesama manusia diawali dengan penggunaan peralatan sederhana ya, seperti untuk alat tulis itu menggunakan batu. Nah, dengan perkembangan peradaban manusia juga mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah dan kulit binatang dan juga kulit kayu ya. Dan akhirnya menggunakan media kertas setelah itu. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut dengan iptek, pada abad ke-19 mulailah ditemukan mesin ketik manual, sampai diketemukan juga mesin ketik komputer pertama kalinya pada tahun 40-an ya teman-teman. Selanjutnya yaitu hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Betul sekali ya, apalagi untuk di zaman sekarang itu zaman digital ya, serba mesin, serba komputer. Komputer sendiri dikenal dengan istilah ataupun berasal dari bahasa Latin ya, komputer, yang berarti menghitung atau to compute, bisa disebut juga to reckon ya. Menurut Blisner 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah yang hasil pengolahan seseorang ya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya yaitu menurut Sander 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data ya, serta memproses dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang tersimpan di dalam memori misalnya seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di dalam memori komputer, ataupun bisa menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerjanya secara otomatis ya teman-teman. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan juga ya teman-teman, ada 3 istilah penting, yaitu input, pengolahan data dan informasi, output, pengolahan data dan dengan menggunakan komputer, dikenal dengan nama pengolahan data elektronik PDE ya, atau Electronic Data Processing EDP. Literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer berdasarkan 3 hal: data yang diolah, penggunaan, kapasitas atau ukurannya, dan generasinya. Jadi komputer berdasarkan 3 hal ya. Juga berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi 3. Pertama, komputer analog, kedua, komputer digital, dan terakhir, komputer hibrid. Nah, kalau berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi kurang lebih 5 bagian. Yang pertama, komputer generasi pertama, itu dari tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi kedua itu dari tahun 1959 sampai 1964. Dan selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1970. Nah, untuk
Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat, yaitu dari tahun 1979 sampai sekarang. Nah, kalau untuk komputer generasi kelima itu masih dipertanyakan ya untuk generasinya, generasi keberapa, dari tahun berapa ke berapa. Nah, selanjutnya dari sejarah perkembangan perangkat keras kita beralih ke sejarah perkembangan perangkat lunak. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Pada era ini, yaitu pada akhir mohon maaf ya teman-teman, pada sekitar tahun 40-an sampai 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Jadi antar perangkat keras dan perangkat lunak itu merupakan suatu kesatuan ya teman-teman. Pada tahun ataupun di era 70-an sampai era 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri, perusahaan maupun kalangan personal. Nah, untuk perusahaan perangkat lunak bermunculan. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna secara cepat, langsung. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data ya, yang memisahkan antara program pemroses dengan data yang diproses. Jadi pemroses dan yang diprosesnya itu bisa dipisahkan ya gitu. Selanjutnya, sejalan dengan semakin luasnya PC dengan jaringan komputer di era tahun 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi lunak sistem yang bertugas menangani internal dengan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mempengaruhi ke suatu jenis kecerdasan buatan ya. Nah, pada era 90-an ini semakin kesini ya, semakin maju. Sampai sekarang perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana ya. Bisa kita buktikan ya. Banyak sekali kita menemukan perangkat lunak yang digunakan oleh perorangan maupun kelompok ya. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan tersebut. Jadi jangan hanya kita, kalau kebanyakan ya orang berpikir perangkat lunak langsung berpikirnya ke komputer, padahal bukan hanya komputer ya yang memiliki perangkat lunak. Handphone, TV pun memiliki perangkat lunak sekarang, untuk zaman sekarang ya teman-teman, semakin canggih gitu. Nah, sekarang beralih ke hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Istilah teknologi informasi, teman-teman, mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Jadi terbatas ya teman-teman. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi yaitu merupakan suatu kumpulan dan komponen dalam perusahaan atau organisasi berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil. Komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, persaingan, relasi, dan lain sebagainya. Jadi, informasi itu hanya komponen kecil dari beberapa komponen lainnya. Selanjutnya yaitu, dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari. Nah,
Sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran atau supply ya dari kebutuhan perusahaan tersebut. Untuk konsep sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti sebuah sistem informasi. Sistem informasi merupakan sangat penting ya dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dan mengkoordinasi sub-unit dan dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan ya. Jadi pengarah manfaat dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah: 1. Menghemat waktu. Ada 5 ya. Ada 5 untuk manfaat utama dari pengembangan sistem informasi bagi pengendalian manajemen. Dapat kita ingat bahwa yang pertama penghematan waktu, yang kedua penghematan biaya, yang ketiga peningkatan efektivitas, yang keempat pengembangan teknologi, yang terakhir itu perkembangan personel. Skema sistem informasi berbasis komputer di organisasi. Lini fungsional organisasi meliputi 1. Pemasaran, produksi, keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia atau sering juga disebut dengan personalia. Nah, sistem berbasis komputer, penerapan sistem pakar, sistem otomatisasi kantor, sistem pendukung keputusan, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Pertemuan kedua sisi antara sistem fungsional dan berbasis komputer adalah pemanfaatan secara hierarkis dari bawah ke atas menurut tingkatan manajerial. Jadi dari atas dari bawah dari bawah ke atas ya. Jadi menyusun. Nah, untuk sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem informasi transaksi. Yang kedua, sistem informasi sistem otomatisasi kantor ya. Yang selanjutnya yaitu sistem kerja pengetahuan, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan. Terus yaitu sistem ahli, sistem pendukung keputusan kelompok, sistem pendukung eksekutif, nah di sini sistem informasi manajemen. Definisi manajemen bisa teman-teman cari yang mengenai definisi manajemen. Komponen manajemen: planning, organizing, directing, controlling, procurement, deployment, composition, integrasi, training, evaluasi. Nah, itu untuk komponen-komponennya. Ciri-ciri manajemen ada beberapa ya, yaitu manajemen ilmu pengetahuan, manajemen sebagai suatu sistem, manajemen sebagai suatu fungsi, manajemen sebagai suatu proses. Dan dua lagi yaitu manajemen sebagai suatu profesi, manajemen sebagai kumpulan orang. Sarana manajemen. Nah, untuk sarana manajemen yaitu ada manusia, uang, materi, alat atau mesin, metode, dan pasar. Itu ada 6 ya sarana manajemen. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Nanti saya share saja ya untuk itunya, untuk pembahasan mengenai konsep dasar sistem informasi manajemen. Adapun untuk penjelasannya, yaitu pengertian sistem informasi dan manajemen dapat diartikan sebagai suatu alat yang mendukung para pengambil keputusan dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen atau perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Struktur sistem informasi manajemen. Strukturnya ada struktur tertentu dan sistem yang tidak mempunyai struktur. Struktur informasi manajemen. Kegiatan manajemen dapat dibagi atas 3 tingkatan, yaitu perencanaan strategis, manajemen kontrol, dan pengendalian operasi. Struktur sistem informasi. Nah, selanjutnya yaitu
Kegiatan pengendalian operasional diperlukan proses berikut, yaitu ada proses pengolahan data transaksi, proses pengolahan data untuk laporan rutin, dan proses pengolahan data khusus. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dari sistem informasi, yaitu yang pertama sistem operasional dan manajemen, yang kedua sistem pelaporan manajemen, yang ketiga common database, yang keempat sistem penelusuran informasi. Secara umum, komponen sistem informasi manajemen terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak. Definisi-definisinya sudah saya jelaskan ya mengenai apa itu perangkat keras, perangkat lunak. Data itu yang tadi dijelaskan ya. Prosedur dan manusia. Jadi manusia juga sebagai komponen sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis. Yang pertama blok atau masukan, yang kedua blok model, yang ketiga blok keluaran, yang keempat blok teknologi. Selanjutnya yaitu blok data, blok basis data, dan yang terakhir yaitu blok kendali. Seperti itu ya teman-teman untuk mengenai penjelasan teknologi informasi dari saya Rani Rohayati kelas 1A. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila adanya kekurangan. Selamat belajar.